Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melaksanakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Hasanah. Dan insya Allah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah terkait keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika orang melaksanakan zikir di majelis zikir. Majelis zikir berarti ada perkumpulan sekelompok orang yang mereka bersama-sama mengingat Allah, mereka bersama-sama mempelajari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ketika orang itu berzikir di tengah jamaah, seperti seusai sholat wajib, atau ketika dia berzikir di tengah banyak orang, maka seperti ini berarti dia melakukan zikrullah di majelis zikir. Kita akan buka penjelasan Ibnu Qayyim dari kitab Al-Wabilus Sayyib. Terakhir yang telah kita bahas adalah membacakan beberapa hadis tentang keutamaan berzikir secara umum. Selanjutnya, penulis rahimahullah mengatakan, wa fis sahihain, dan disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Artinya kalimat ini adalah hadis qudsi. Kalimat ana inda dhanni abdi di sini adalah hadis qudsi. Dan hadis qudsi bukan Al-Qur'an. Apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Hadis qudsi statusnya hadis, maka disebut sebagai hadis qudsi. Sehingga dia tidak memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, setiap satu huruf kita bisa mendapatkan 10 pahala. Tapi kalau membaca hadis qudsi, kita tidak bisa mendapatkan 10 pahala. Meskipun bisa jadi kita dapat pahala dari sisi mempelajarinya. Kalau membaca Al-Quran, hanya dengan membaca, seorang hamba bisa mendapatkan 10 pahala. Tapi kalau hadis qudsi, keutamaan itu tidak berlaku. Kemudian, Al-Quran itu maksum dan mukjizat, sehingga dijaga oleh Allah, tidak akan mengalami penambahan dan tidak bisa mengalami pengurangan. Sehingga upaya luar biasa yang dilakukan oleh manusia, upaya keras yang dilakukan oleh manusia untuk membuat Al-Quran yang baru, atau nambahi Al-Quran palsu, atau mengurangi isi Quran, pasti gagal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang menjaganya. Sehingga Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lafzan wa makna, lafzan wa tafsira. Al-Quran dijaga oleh Allah baik lafadznya maupun tafsirnya. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi bukan mukjizat, sehingga dia tidak dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena itu memungkinkan untuk terjadi pemalsuan terhadap hadis qudsi. Contohnya Pak, ada orang yang membuat hadis qudsi palsu. Dan hal yang umum, katanya itu firman Allah, kenapa dipalsukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berfirman demikian. Namun kesalahan manusia yang tidak bertanggung jawab, dia berdusta atas nama Nabi SAW dan berdusta atas nama Allah dengan membuat hadis qudsi. Karena itu, kalau Al-Quran palsu,
pasti gagal. Sehingga tidak ada Al-Quran yang dhaif statusnya. Meskipun ada sebagian orang yang mencoba untuk memalsukan Quran, tapi pasti gagal. Sedangkan hadis qudsi yang palsu, mungkin ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga hadis qudsi. Dan sangat mungkin hadis qudsi itu dilupakan oleh manusia, sehingga tidak dipelajari, akhirnya hilang hadis qudsi itu disebabkan karena mereka tidak mempelajarinya. Dan demikian pula orang bisa saja membuat hadis qudsi yang palsu, dan statusnya adalah hadis dhaif yang palsu, atau hadis palsu yang dia bukan sabda Nabi SAW dan bukan hadis qudsi, tapi dibuat-buat oleh manusia. Baik. Ini kurang lebih perbedaan status antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan dugaan hambaku terhadapku. Aku sesuai dengan dugaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi, ketika hambaku mengingatku berzikir kepadaku sendirian. Dzakartuhu fi nafsi, aku pun mengingatnya. Aku pun mengingatnya. Aku pun mengingatnya pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dan apabila hambaku mengingatku di tengah kerumunan orang. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan mengingatnya di kerumunan banyak makhluk yang lebih baik daripada mereka, yaitu para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran, dan ketika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Dhira' itu adalah jarak antara siku sampai jari tengah. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan kalau hambaku mendekat kepadaku satu dhira', taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi, dan kalau hambaku mendekat kepadaku dengan jalan kaki, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendekat kepada hambaku dengan berlari. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon usaha hamba untuk mendekat kepada Allah lebih dari apa yang diupayakan oleh hamba. Allah merespon amal hamba melebihi dari apa yang diupayakan oleh hamba. Subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya. Dan Allah sayang kepada hambanya. Sehingga ketika hambanya itu mau nurut, mau taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan kasih sayang yang luar biasa untuknya. Maka kurang apa lagi jamaah? Allah kasih kemudahan bagi kita. Baik. Sekarang coba kita lihat syarah dari hadis ini agar kita tidak salah paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan dugaan hambaku terhadapku. Aku sesuai dengan dugaan hambaku terhadapku. Yakni artinya, annallaha 'inda dhanni 'abdihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan dugaan hambanya. In dhanna bi khairan falahu. Jika sang hamba memiliki dugaan yang baik, husnudzan kepada Allah, falahu, maka sang hamba akan mendapatkan manfaatnya. Wa in dhanna bihi siwa dzalika falahu. Dan kalau sang hamba memberikan dugaan kepada Allah selain itu, falahu, maka dia juga akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan husnudzan kepada Allah? Apa yang dimaksud dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kadang orang salah sangka dengan makna husnudzan kepada Allah. Sehingga dia menyangka bahwasanya itu husnudzan, tapi hakikatnya itu adalah menentang Allah. Hakikatnya itu adalah tindakan yang sembrono, ya. Jangkar, tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagian orang sufi terlalu husnudzon kepada Allah. Dan dia menyangka bahwasanya semua ini nanti akan dirahmati oleh Allah. Rahmat Allah akan menutupi semuanya. Karena itu apapun kesalahan sang hamba, semuanya akan dimaafkan oleh Allah, semua akan diampuni oleh Allah. Sehingga kita tinggal mengikuti saja apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadilah sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Sampai akhirnya prinsip seperti itu, dia jadikan sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Maka kadang dia minum khamar, kadang dia main di diskotik, kadang dia main dengan perempuan, kadang dia main dengan judi dan seterusnya. Dan dia nggak punya rasa malu. Padahal dia seorang tokoh agama. Lalu ketika dia kepergok di tempat seperti ini, dia bilang, ya, ini dalam rangka untuk pendekatan dakwah. Itu alasannya. Tapi dia selalu bersinggungan dengan aneka perbuatan maksiat yang ada di sekelilingnya. Dan kemudian dia merasa Allah itu Maha Pengampun. Kita tidak boleh membatasi diri untuk berdakwah menyampaikan Islam. Memang kita tidak membatasi diri. Dakwah kita sampaikan kepada semuanya. Makanya YouTube kita tidak batasi. Sehingga tidak ada yang mau dengerin YouTube di ANB harus daftar dulu. Masukkan PIN dulu. Atau apa dulu. Apalagi bayar dulu. Nggak perlu. Siapapun bisa mengakses. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Kalau mau dengerin, silahkan dengerin. Nggak harus datang ke tempat maksiat. Nggak harus datang bergabung dengan kegiatan maksiat. Masa datang ke diskotik? Dan yang paling parah, dia punya alasan. Semua kesalahan kita akan diampuni. Semua dosa kita akan diampuni. Yang jamin seperti itu siapa? Betul, Allah itu Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Kasih sayangnya sangat luas. Tapi berbuat maksiat di saat yang sama Anda mengharapkan kasih sayang Allah, ini tindakan jangkar kepada Allah. Jangkar, kurang sopan, nggak tahu adab. Sedang berbuat maksiat, tapi dia mengharapkan kasih sayang Allah. Keliru. Sampai ada sebagian orang sufi yang mengatakan, dan ini pengaruh buruk ya, akidah sufisme itu kadang berbahayanya sampai pada titik seperti ini. Kalau nanti Allah masukkan aku ke neraka, tak kencingi itu neraka. Saya mau padamkan api neraka dengan kencing saya. Tak ludahi neraka, tak padamkan dengan ludah saya. Subhanallah. Ada sebagian orang sufi yang punya perkataan seperti itu. Ini bukan sufi Indonesia ya. Jadi kalau saya dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka akan saya ludahi. Karena Allah itu Maha kasih sayang. Dan makhluk seperti neraka tidak boleh untuk menyiksaku. Akan saya ludahi dan saya akan meminta kepada Allah pembebasan dari neraka. Dan itu dengan alasan ini dalam rangka husnudzon kepada Allah. Sebagai bentuk husnudzon kepada Allah. Husnudzon bagaimana? Kayak gini kok husnudzon? Allah punya aturan. Allah punya syariat, punya hukum. Dan aturan Allah ada konsekuensinya. Siapa yang menjalankan aturan itu maka nanti dapat konsekuensinya. Sebagaimana orang yang dia meninggalkan aturan itu akan dapat konsekuensinya. Maka di sini ada pernyataan ya. Ada satu pertanyaan, bukan pernyataan. Ada satu pertanyaan. Walakin mata yuhsinu dhanna billah. Kapan seseorang itu disebut husnudzon kepada Allah? Yuhsinu dhann billah idza fa'ala ma yujibu fadlallahi wa raja'ahu. Orang disebut husnudzon kepada Allah kalau dia melakukan amal yang mengantarkan untuk mendapatkan karunia Allah. Disebut husnudzon kepada Allah ketika dia melakukan amal yang mengantarkan dia untuk mendapatkan karunia dari Allah. Baik. Sehingga orang yang husnudzon kepada Allah itu dia melakukan sesuatu agar dia punya harapan kepada Allah. Allah itu Maha baik, Pak. Kalau Bapak berbuat baik, Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Lalu termotivasi dalam dirinya untuk berbuat baik. Itulah husnudzon kepada Allah. Sehingga dia beramal saleh, faya'malus salihat, wa yuhsinudzon. Dia beramal saleh dan dia punya harapan besar, dia husnudzon, Allah akan menerimanya. Adapun kalau ada orang yang dia husnudzon, sementara dia tidak beramal,
saya husnudzon Allah akan memasukkan saya ke dalam surga. Lah jenengan kok enggak sholat? Kan Allah mah kasih sayang sama hambanya. Nah, kenapa Anda enggak sholat, enggak puasa? Ya, nanti Allah kan kasih sayang sama saya. Ini bukan husnudzon namanya. Fahadha min babit tamanni. Ini angan-angan. Dia terbuai dengan angan-angan kosong di hadapan Allah. Dan angan-angan itu tidak ada artinya. Fahadha min babit taman. Ini hanya angan-angan. Wa man atba'a nafsahu hawa. Dan siapa yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Lalu dia punya angan-angan di hadapan Allah. Al-amani fahuwa ajiz. Maka orang ini orang yang lemah. Seperti angan-angannya orang Yahudi. Yahudi punya angan-angan apa? Dia merasa kalau nanti lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kamu itu enggak nyemplung neraka kecuali hanya sebentar. Tenang saja. Allah itu kasih sayang sama kita. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kita ini adalah kekasihnya Allah. Makhluk-makhluk pilihan Allah. Ya. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah ya Muhammad. Lalu kenapa Allah menyiksa kalian disebabkan dosa kalian? Kalau betul klaim kalian adalah Allah mencintai kalian. Kalau betul klaim kalian Allah adalah Allah memilih kalian. Nyatanya ada Yahudi yang dibinasakan oleh Allah di dunia dan itu dilihat oleh orang. Yang jadi kera, yang jadi babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Di antara mereka ada yang menjadi kera, ada yang menjadi babi, ada yang menjadi penyembah taghut, dan mereka semua dimatikan oleh Allah tanpa keturunan. Sehingga Yahudi itu bukan keturunan kera dan babi, tapi saudaranya kera dan babi. Karena ada di antara Yahudi, sesama Yahudi yang mereka dijadikan oleh Allah sebagai kera dan babi. Baik. Selanjutnya, penulis mengatakan, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka mendekatlah. Qalu, maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga? Qala hilaqudz dzikri. Taman surga itu adalah halaqah zikir. Coba kita lihat hadis ini. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama ya. Riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Abu Ya'la. Kata Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib. Dari jalur ini. Dari hadis Sabit dari Anas. Sabit Al-Bunani. Wa qala fil Ilalil Kabir. Saya pernah bertanya, Tirmidzi pernah mengatakan, saya pernah bertanya kepada Muhammad. Muhammad ini siapa? Muhammad bin Ismail, Bukhari. Karena Imam Bukhari, gurunya Tirmidzi. Saya pernah bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis-hadis, dan di antaranya hadis ini. Falam ya'rif syai'an. Maka, kata Tirmidzi, Imam Bukhari tidak tahu. Masya Allah. Imam Bukhari tidak tahu. Sekelas Bukhari tidak ngerti, berarti kemungkinan besar bukan hadis. Wa qala li Muhammad bin Sabit ajaib. Dan beliau mengatakan Muhammad bin Sabit ada ya, yang aneh-aneh. Seorang perawi yang bernama Muhammad bin Sabit ada banyak yang aneh darinya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil di biografi Muhammad bin Sabit. Wa qala innahu la yutaba'u alaihi. Wa aurada, jadi hadisnya tidak dijadikan sebagai penguat. Innahu la yutaba'u alaihi. Namun hadis ini memiliki beberapa penguat yang lain dari hadis Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, yundhar fiha, mungkin bisa diteliti. Kesimpulannya di sini pentahqiq atau ulama yang memberikan keterangan tentang status hadis, beliau masih ragu tentang nilai keabsahan hadis ini.
Nah, hadis ini sangat ma'ruf ya. Sering disinggung oleh para asatidah dalam kajian-kajian. Bahwa salah satu di antara riyadul jannah adalah majelis dzikir. Maksudnya adalah majelis ilmu. Yang di situ disebutkan halal dan haram. Baik, secara makna kita tidak memungkiri. Namun apakah ini sabda Nabi SAW? Wallahu a'lam. Karena dalam hal ini ulama ahli hadis ada yang menilai itu bukan hadis Nabi SAW, sehingga mereka masih meragukan keabsahannya. Selanjutnya, dalam Sunan Tirmidzi dari Nabi SAW, dari Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, Inna abdi kulla abdi, hambaku yang sebenarnya. Alladzi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu, yaitu orang yang mengingatku ketika dia sedang ketemu dengan musuhnya. Dia berzikir kepadaku ketika dia sedang ketemu dengan musuhnya. Dan hadis ini statusnya dhaif ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim dan seterusnya. Kata Tirmidzi, hadis gharib. Wa laysa isnaduhu bil qawi, sanadnya tidak kuat. Kata Bukhari dalam At-Tarikh Kabir, lam yasihha isnaduhu, sanadnya tidak kuat. Ilahnya ada seorang perawi yang bernama Ufair bin Mi'dan, statusnya dhaif, dan hadis ini dhaif. Baik, kata Ibnu Qayyim, hadis ini merupakan faslul khitab fi tafdili baina dzakir wal mujahid. Hadis ini merupakan penentu yang menyebutkan tentang nilai keutamaan antara orang yang berzikir dengan mujahid. Orang yang berzikir dan dia berjihad lebih afdal dibandingkan yang berzikir tapi tidak jihad. Yang berjihad tapi tidak zikir dibandingkan dengan yang zikir tanpa jihad lebih afdal daripada mujahid al-ghafil anillah yang dia lalai kepada Allah Ta'ala. Ya. Orang yang berzikir tanpa berjihad dibandingkan dengan al-mujahid al-ghafil, dibandingkan dengan orang yang jihad tapi tidak zikir, maka yang berzikir tapi tidak jihad itu lebih afdal dibandingkan mujahid yang ghafil anillah. Apa ada Pak orang yang jihad tapi lupa, lalai kepada Allah? Banyak. Dia hanya modal semangat, ayo semangat, pengen perang, pengen berantem. Sehingga berantem itu jadi apa berantem itu? Jadi syahwatnya. Ada sebagian orang yang senang berantem. Maka saat dia berjihad, lebih kepada melampiaskan amarahnya, lebih kepada melampiaskan syahwatnya. Meskipun dia jihad. Baik. Fa'afdalul dzakirin al-mujahidin. Maka yang paling afdal adalah orang yang berzikir kepada Allah sambil berjihad. Orang yang zikir paling afdal adalah para mujahidun. Wa afdalul mujahidin, dan mujahid yang paling afdal adalah adz-dzakirun yang selalu berzikir kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat yang menyebutkan tentang keutamaan berzikir dan berjihad. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian ketemu dengan musuh, fasbutu, maka sabarlah. Kalian harus sabar hadapi musuh itu, jangan lari. Dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan mereka untuk zikir yang banyak disertai dengan jihad. Agar mereka punya harapan untuk menang. Ala raja'in min falah. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah. Allah juga berfirman memuji adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan. Orang yang banyak berzikir, yang laki-laki maupun perempuan, Allah akan janjikan ampunan untuknya. Allah juga berfirman, Fa idza qadaytum manasikakum. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, haji kalian,
fadhkurullah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Sehingga orang menyelesaikan manasik sampai dia tahallul awal, tahallul yang pertama, sampai dia tahallul nafar awal, dia disyaratkan untuk memperbanyak takbiran. Dan tahallul nafar awal dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 9 wukuf di Arafah, malamnya mabit di Muzdalifah, kemudian siangnya dia jamaah haji ini ke Mina dan ke Mekah, di Mina dan ke Mekah. Di Mina dia melempar jumroh, kemudian nanti bisa tahallul di Mina, kemudian menyembelih hewan, menyembelih hadyu bagi yang haji tamattu, dan tawaf ifadah. 4 ibadah ini bisa dilakukan dengan urutan bebas, mau duluan yang mana terserah. Dan di situ orang tahallul. Selesailah kegiatan manasik haji untuk tahap nafar awal. Dan di situ orang disyariatkan untuk memperbanyak zikrullah. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka perbanyaklah zikrullah sebagaimana kalian sering menyebut bapak kalian. Bahkan lebih kuat lagi kalau bisa. Maka Allah Ta'ala gandengkan perintah untuk zikir yang banyak dengan zikir yang banyak dan sungguh-sungguh. Perbanyak zikir dan sungguh-sungguh ketika zikir. Serius ketika zikir. Karena seorang hamba sangat butuh untuk zikir. Wa adamu istighnaihi anhu tarfata ainin. Dan hamba tidak boleh istighna, merasa cukup untuk zikir tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata. Fa ayyu lahzatin khala fiha al-'abdu an dzikrillah. Jika ada satu kesempatan di mana hamba itu lupa dari zikrullah, kanat alaihi la lahu, maka akan menjadi penyesalan baginya. Wa kana khusranuhu fiha a'dham mimma rabiha fi ghaflatihi 'anillah. Kerugiannya lebih besar ya, dibandingkan dia mendapatkan keuntungan ketika dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul arifin, sebagian ulama mengatakan, Ibnu Qayyim sering menyebut ulama yang beliau pandai memberikan nasihat dengan sebutan al-arifin. Wa qala ba'dul arifin, sebagian ulama mengatakan, orang bijak mengatakan. Al-arifun di sini orang bijak. Orang bijak mengatakan, "Lau aqbala 'abdun 'ala Allah kadza wa kadza sanatan, thumma rada anhu lahzatan, lakana ma fatahu a'zama mimma hassalahu." Andaikan seorang hamba itu serius fokus untuk berzikir kepada Allah selama 1 tahun. Dia fokus zikir kepada Allah selama 1 tahun. Tsumma a'rada anhu lahzatan. Setelah itu dia berpaling dari Allah hanya sesaat saja. Mungkin setengah jam dia lalai dari Allah. Maka keuntungan yang hilang darinya, apa yang hilang darinya itu lebih besar dibandingkan apa yang dia dapatkan. Sesaat dia enggak zikir itu, ada sesuatu yang hilang darinya, yang itu nilainya lebih besar dibandingkan apa yang telah dia dapatkan selama setahun. Masya Allah. Al-Baihaqi menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkurullaha ta'ala fiha illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah." Tidak ada satupun waktu yang dialami oleh manusia, tidak ada sejengkal waktu yang dialami oleh ibnu Adam, sementara dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan rugi di hari kiamat. Hadisnya riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga Tabrani dalam Al-Awsat, tapi sanadnya dhaif. Kata Al-Baihaqi, dalam hadis ini sanadnya dhaif, meskipun punya pendukung dari hadis Mu'ad.
Dan disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal secara marfu, ini pendukungnya ya, hadis Mu'ad. Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Tidak ada sesuatu yang dimana penduduk surga merasa rugi. Tidak ada sesuatu yang membuat penduduk surga merasa rugi. Illa ala sa'atin, kecuali waktu marrat bihim yang mereka alami, lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha, sementara mereka tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Waktu itu paling dia sesali. Ya. Dan hadisnya juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Tabrani dalam Al-Kabir, dan yang lainnya, tapi sanadnya juga ada sisi dhaifnya. Namun kata Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, hadis ini riwayat Al-Baihaqi dengan dua sanad, salah satunya jayyid. Sanad jayyid itu hadisnya hasan. Sanad yang jayyid, maka status hadisnya hasan. Kemudian dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Qalat, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kalamu ibni Adam kulluhu alaihi la lahu. Ucapan Ibnu Adam, ucapan manusia, semua akan menjadi penyesalan baginya. Dan tidak ada yang menguntungkan untuknya. Illa amran bil ma'rufin, kecuali yang isinya amar ma'ruf, nahi mungkar, atau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita lihat hadisnya dari Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan yang lainnya. Dan kata Tirmidzi, hadis hasan tapi gharib. Dan Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir mengisyaratkan bahwasanya hadis ini mursal. Dan kesimpulannya hadis ini termasuk hadis dhaif. Namun didukung oleh nas Al-Quran yang sejalan dengan hadis ini. Ada nas Al-Quran yang sejalan dengan hadis ini, sehingga membuat Sufyan Ats-Tsauri itu terheran dengan hadis ini. Dalam buku yang saya miliki ada catatan kaki yang menyebutkan keterangan Sufyan Ats-Tsauri. Ketika Sufyan Ats-Tsauri membahas hadis ini, beliau rahimahullah mengatakan, Ma asyadda hadzal hadis. Wah, hadis ini sangat aneh. Hadis ini unik. Ma asyadda hadzal hadis. Hadis ini unik sekali. Yushiru li dha'fihi, dan maksud beliau adalah hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Akhirnya orang bertanya, ma syiddatuhu, sisi uniknya di mana? Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Alam tasma' qaulallahi ta'ala fi kitabih, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada sisi baiknya dari obrolan yang dilakukan oleh manusia. Enggak ada sisi baiknya dari obrolan yang dilakukan oleh manusia. Ada di surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada sisi baik untuk obrolan yang dilakukan oleh manusia, kecuali yang isinya menyuruh orang untuk sedekah, atau ma'ruf, amar ma'ruf, atau mendamaikan orang. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan itu dalam rangka untuk menggapai ridha Allah, maka dia akan aku berikan kepadanya pahala yang besar. Juga firman Allah di surat An-Naba, la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak boleh berbicara kecuali yang dapat izin dari Ar-Rahman dan dia berkata benar. Sehingga secara makna, ya, hadis ini sama seperti firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 114. Meskipun teks hadis ini dalam sanad itu dhaif sanadnya. Meskipun hadis ini statusnya hadis yang dhaif sanadnya.
Nah. Sehingga ini membuat heran Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling Allah cintai? Jawab Nabi SAW, antamuta wa lisanuka radban min dzikrillah. Kau mati dalam posisi lisanmu basah dengan zikrullah. Sehingga orang itu terus menerus zikrullah. Dilihat Tabrani dalam Al-Kabir dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, dan kata Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar, hadza haditsun hasan. Hadis ini hasan. Nah. Wa qala Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, likulli syai'in jila wa inna jila'al qulubi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wa inna jila'al qulub, dan yang membuat hati itu bersih adalah zikrullah. Yang buat hati itu bersih adalah zikrullah. Sehingga ketika orang melakukan zikrullah, hakikatnya dia sedang mensucikan, membersihkan hatinya. Wa dzakara al-Baihaqi, dan disebutkan oleh al-Baihaqi secara marfu'. Kalimat secara marfu' artinya sabda Nabi SAW. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, likulli syai'in siqala. Segala sesuatu itu punya siqala. Ya. Siqala maknanya adalah jila. Siqala dengan jila artinya sama. Penerang, yang membuat terang, yang membuat cerah, yang membuat bening. Wa inna siqalatal qulubi dzikrullah, dan yang membuat bening hati adalah zikrullah. Wa ma min syai'in anja min adzabillahi azza wa jalla min dzikrillah, dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan orang, yang lebih menyelamatkan orang dari azab Allah melebihi zikrullah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah? Qala walau ayyudraba bisayfihi hatta yanqati. Bahkan dia berjihad, kemudian dia sendiri itu dipenggal kepalanya dengan senjatanya sendiri. Mujahid itu bawa pedang ketika perang, kemudian dia kalah, pedangnya jatuh atau apa, dibawa oleh musuh, dipakai untuk membunuh dirinya sendiri. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan sanadnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Wala raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhas wal fiddah wa ghairuhuma. Dan tidak diragukan bahwa hati itu juga tertutup, sebagaimana tembaga, perak itu bisa tertutup. Anda bisa lihat ya, perak, tembaga kalau dibiarkan saja, kan ada kotoran di permukaannya. Kotoran itu menutupi permukaannya. Wajila'uha bidzikri, untuk membuat bening adalah dengan berzikir. Fa innahu yajlu hatta yad'ahu kal mir'atil bayda. Fa innahu yajluhu, bahasanya zikir itu membersihkan hati sampai hati itu seperti cermin yang putih, cermin yang mengkilap. Fa idza turika dzikru shadi'a, ketika dia meninggalkan zikir, maka hati itu kotor lagi. Fa idza dzukira jalahu, ketika zikir dibeningkan lagi. Masya Allah. Maka sad'ul qalbi bi amrayn. Kotoran hati itu ada dua. Bil ghaflah wa dzanbi. Ketika orang lalai gak berzikir. Ngobrol biasa, hal-hal yang mubah. Gak ada zikirnya. Itu membuat kotor permukaan hati. Dan yang paling parah adalah dosa. Wajila'uhu bi syai'ain. Sedangkan untuk pembersihnya ada dua.
bil istighfar wa dzikr. Dengan istighfar dan dzikir. Faman kanat al-ghaflatu aglaba awqatihi. Siapa yang dominan waktunya itu lalai nggak berzikir. Kenapa, Pak? Nonton YouTube. Tapi sambil tiduran, terus nanti scroll video-video yang lain yang nggak ada manfaatnya, masak-masak, ya. Game-game, kemudian drakor-drakor, ya. Dan seterusnya. Karena sad'u mutarakiba. Maka kotoran itu bertumpuk-tumpuk di permukaan hatinya, ala qalbihi. Wa sada'uhu bihasabi ghaflatihi. Kotoran hati itu sesuai dengan tingkatan selama apa dia lalai. Fa idza sada'al qalbu lan tantabi fihi suwarul ma'lumat ala ma hiya alaih. Dan ketika permukaan hati itu kotor, maka informasi yang masuk ke dalamnya itu tidak akan bisa ditangkap dengan baik sebagaimana aslinya. Fayaral batila fi suratil haq. Sampai pada puncaknya, dia melihat kebatilan sebagaimana layaknya kebenaran. Wal haqqu fi suratil batil. Dia melihat kebenaran seperti layaknya kebatilan. Akhirnya mengubah nilai. Kebenaran dianggap batil, kebatilan dianggap benar. Li'annahu lamma tarakama alaihi sad'u azlam. Ketika kotoran itu bertumpuk, bertumpuk-tumpuk, maka akan semakin gelap. Falam yadhar fihi suwarul haqa'iq kama hiya. Maka tidak akan nampak baginya, wajah kebenaran sebagaimana apa adanya. Akhirnya kebenaran dianggap kebatilan dan kebatilan dianggap kebenaran. Terbalik jamaah. Fa'idha tarakama alaihi sad'u waswadda, ketika kotoran itu bertumpuk dan menjadi hitam. Warakibahu ran, akhirnya ditumpui dengan ran. Fasada tasawwuruhu wa idrakuhu. Kemampuan hati untuk memahami menjadi rusak. Sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran dan tidak bisa mengingkari kebatilan. Dan itulah hukuman hati yang paling besar. A'dhamu uqubatil qalbi. Hukuman yang paling parah untuk hati. Dan asalnya adalah dari lalai mengikuti hawa nafsu. Karena keduanya yutmisani nural qalbi, bisa memadamkan cahaya hati. Wa yu'miyani basarahu, dan bisa membuat buta penglihatan hati. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau ikuti orang yang hatinya telah kami lupakan untuk mengingat kami. Orang yang hatinya telah aku lupakan untuk mengingatku. Sehingga dia hanya sibuk melakukan hal yang mubah, ngomong nyerocos tapi rano artine. Iki kok ngomong wong iki. Masalah yang mubah cerita kanan kiri, wattaba hawa, dan dia suka mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya itu urusan yang binasa, urusan yang rusak. Fa idza arada al-'abdu ay yaqtadiya bi rajulin, sehingga ketika seseorang ingin mengikuti orang lain, coba perhatikan, falyanzur, perhatikan. Hal huwa min ahli dzikr? Orang ini apakah orang yang banyak berzikir? Au huwa minal ghafilin, ataukah dia orang yang dominan waktunya lebih banyak enggak zikir? Ini dai kok, tapi kok kebiasaannya ngopi ya. Terus ngobrol di sini, seneng ngobrol. Sini ngejak ngobrol. Kalau mau mengikuti orang, kata Ibnu Qayyim, berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 28, coba perhatikan. Dia itu rajin zikir ataukah lebih sering lalai dalam berzikir? Wa halil hakimu alaihi al-hawa awil wahyi. Yang kedua, perhatikan. Yang menjadi penentu dia dalam menyampaikan fatwa atau menyampaikan kajian, itu hawa nafsunya ataukah wahyu? Fa in kana al-hakimu alaihi huwal hawa, kalau yang menjadi penentu dalam fatwanya adalah hawa nafsu,
dan dia orang yang jarang berzikir, wa amruhu furutun, urusannya itu binasa, lam yaqtadi bihi wa lam yattabi'hu. Jangan diikuti, jangan jadikan sebagai guru. Wa innama yakuduhu ilal halak, nanti akan mengantarkan orang kepada kebinasaan. Ya, kasihan kamu malah diajak sing elek, gitu ya. Diajak untuk melakukan yang buruk. Wa ma'nal furut, makna dari furuta di surat Al-Kahfi, wa kana amruhu furuta, makna furut adalah fussira bitadyi', ditafsirkan dengan sia-sia, enggak ada nilainya, rusak. Artinya urusannya alladzi yajibu ayyalzamahu wa yaqumu bihi wa bihi rasduhu wa falahuhu. Artinya segala urusannya yang seharusnya bisa membimbing dia untuk baik, justru dha'i'un, tersia-siakan, qad farrata fihi, karena dia telah menyia-nyiakannya. Ada yang menafsirkan furud dengan israf. Artinya qad afrata, dia telah melampaui batas, israf. Ada yang menafsirkan dengan al-halak, kebinasaan. Ada yang menafsirkan dengan bil khalafi lil haqqi, menyimpang dari kebenaran. Tapi semua itu adalah pendapat yang saling berdekatan. Dan maksudnya di sini, bahasanya Allah Ta'ala melarang kita untuk mentaati orang yang memiliki beberapa sifat. Orang yang dia memiliki beberapa sifat, yang sifat itu tercela. Selayaknya seseorang memperhatikan gurunya, panutannya, siapa yang dia ikuti. Jika ternyata ada sifat-sifat itu pada dirinya, falyub'idhu anhu, hendaknya dia menjauh darinya. Namun jika dia jumpai pada diri orang itu, ghalaba alaihi dzikrullah, dominan dzikrullah, dan mengikuti sunnah, wa amruhu ghairu mafrutin alaihi, dan urusannya itu tidak disia-siakan. Dia selalu mengambil peluang yang terbaik dalam setiap aktivitasnya. Bal huwa hazimun fi amrihi, dia selalu serius dalam urusannya. Falyatamassak bi gharzihi, maka silahkan untuk berpegang teguh dengan mengambil setiap kesempatan bertemu dengannya. Tidak ada perbedaan antara yang hidup dengan yang mati selain zikir. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, kepada Rabb-Nya, dan orang yang tidak berzikir sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam musnad, mungkin musnad Imam Ahmad, karena itu yang paling ma'ruf, secara marfu, aksiru zikrullah hatta yuqal majnun. Perbanyaklah zikrullah sampai kamu disebut orang gila. Perbanyaklah zikrullah sampai kamu disebut sebagai orang gila. Dan ini dari riwayat Darraj bin Sam'an dari Abul Haitham, ya, radhiyallahu anhu. Dan para ulama hadis berbeda pendapat fi ahadithi hadhi tarjamah, untuk hadis yang diriwayatkan oleh Darraj bin Haitham. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Walam yara Ibnu Ma'in bi ba'san. Nah, kemudian dalam Ibnu Adi dalam Al-Kamil termasuk di antara yang diingkari dari hadisnya Darraj. Jadi wallahu alam apakah hadis ini sahih atau tidak, ulama khilaf. Coba saya sebutkan di sini tentang hadisnya Darraj bin Sam'an Abu Samah. Kata Imam Ahmad, hadisnya banyak yang mungkar. Demikian pula keterangan An-Nasa'i. Dan Ibnu Adi menyebut hadis ini termasuk bagian dari kemungkaran hadis Darraj bin Sam'an. Sehingga statusnya hadis yang dhaif. Perbanyaklah berzikir sampai kamu disebut orang gila. Itu hadis yang dhaif. Intinya, ada banyak motivasi untuk berzikir yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan juga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Sampai di sini penjelasan Ibnu Qayyim berkaitan dengan hadis Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Dan berikutnya
beliau akan menyebutkan tentang keutamaan zikir. Lebih dari 100 keutamaan. Ya, ada ratusan keutamaan yang akan beliau sebutkan. Nah, ada lebih dari 100 keutamaan. Namun wallahu alam ini beliau akan sebutkan keutamaan-keutamaan itu sebelum beliau membahas tentang zikir. Dan nampaknya beliau tidak sampai menyebutkan sejumlah 100 itu ya. Karena di sini angka terakhir 53. Ada ya. Nah, coba nanti kita baca. Tapi nampaknya tidak sampai semuanya. Ada 73. Ke 73. Nah, setelah itu beliau ganti pasal. Berbicara tentang macam-macam zikir. Sehingga buku Al-Wabilus Shayyib ini penekanannya adalah lebih banyak pada keutamaan-keutamaan zikir. Kemudian di beberapa keutamaan beliau jelaskan panjang lebar. Baru kemudian di akhir menyebutkan beberapa bentuk zikir. Jadi beda dengan pendekatan Hisnul Muslim. Kalau buku Hisnul Muslim kan langsung zikir-zikir ya. Sementara penjelasan tentang keutamaannya tidak panjang. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan titipan. Apabila ada anak perempuan hasil di luar nikah, lalu dia tinggal berpisah dari orang tuanya di luar negeri, lalu dia ingin menikah di negeri lain tersebut, apakah bisa dia menggunakan wali hakim dari negara tempat dia tinggal? Jazakumullahu khairan. Negeri tempat dia tinggal negeri muslim atau negeri non-muslim? Jika dia tinggal negeri di muslim. Negeri muslim, alhamdulillah. Kalau dia tinggal di negeri muslim, maka bisa datang ke hakim muslim. Sehingga dia bisa sampaikan ke hakim muslim yang ada di negeri itu untuk menikah. Sampaikan apa adanya kalau dia adalah anak hasil hubungan di luar nikah, sehingga bapak biologisnya tidak memiliki hak untuk menjadi wali. Nah, tapi kalau dia berada di negeri non-muslim, maka yang jadi wali karena lembaga kaum muslimin di tempat itu bukan pemerintah. Seperti misalnya takmir masjid atau ada Islamic Center yang kemudian di situ ada tokoh agamanya dan seterusnya. Apakah ini bisa jadi wali, tokoh-tokoh agama di lembaga-lembaga Islam di negara non-muslim? Ada sebagian yang membolehkan dan memfatwakan bisa, karena tidak ada pilihan yang lain. Sehingga yang bisa dilakukan adalah dia mendaftarkan dirinya ke lembaga-lembaga Islam yang ada di negeri non-muslim itu. Dan pilih lembaga yang terbesar, Muslim Ahlussunnah. Kemudian nanti imam atau syekh yang ada di lembaga itu diminta untuk menjadi wali hakim. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kita boleh mengambil ilmu dari asatidz yang suka melupakan hutang? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Berarti, Masya Allah. Ya, beliau suka berbuat zalim kalau melupakan hutang. Kalau sampai melupakan utang, beda dengan ini ya. Beliau i'tidar terhadap utang. Mohon maaf ya, saya belum bisa bayar. Kalau melupakan utang, bisa jadi beliau mampu, beliau punya, tapi mungkin nggak punya perhatian untuk melunasi utang. Secara akhlak jelas ini nggak baik. Dan bolehkah mengambil ilmu darinya?
sebenarnya ini kembali kepada masalah mempertimbangkan dampak baik dan buruknya. Kalau kemudian Anda memandang bahwa mengambil ilmu darinya, insya Allah tidak akan mendapatkan dampak buruknya. Artinya tidak ketularan jadi orang yang suka ngutang, ketularan jadi orang yang suka melupakan utang. Sementara Anda membutuhkan ilmu darinya, ilmu bahasa Arab misalnya, atau penjelasan tentang fikih, maka silakan mengambil ilmu darinya. Tapi kalau ada kekhawatiran nanti tertular dengan kebiasaan buruknya, misalnya apa? Oh, gurunya ini suka ngerokok. Dan dia kalau ngerokok di depan murid-muridnya, kadang sampai nawakno, ya. Ditawari itu murid-muridnya. Monggo sing arep udut niki disediakan gratis. Wah, ini bisa berbahaya. Nggak usah ikut, bahaya ini. Nanti malah ketularan. Yang biasanya nggak suka ngerokok jadi malah nunut udut. Ya. Sehingga lihat sisi dampak baik dan buruknya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya kita ambil dari yang sudah resen Ustaz. Silahkan, Ukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, begini Ustaz. Saya membeli HP ini dalam sistem plan. Plan ini seperti kredit gitu Ustaz. Jadi saya dapat HP sama dapat pulsa selama 2 tahun. Cicilannya seperti itu. Nah, saya sudah selesai Ustaz. Kontrak saya sudah selesai ya. Jadinya saya kira itu sudah selesai semua. Ternyata mereka masih nge-charge saya pulsanya saja gitu. Nah, sedangkan saya nggak membutuhkan pulsa sebanyak itu begitu. Terus saya terus saya bilang saya sudah selesai kontraknya dan saya tidak mau lanjut lagi. Maksudnya saya cuma butuh pulsa sedikit gitu. Terus orangnya mana? Saya bilang juga sama mereka bahwa ini masih dapatkan bill gitu. Dan saya tidak mau bill ini. Terus kata mereka gini, oh baru 2 hari, jadi saya bisa pindah ke plan yang lain, yaitu misalnya $30 per bulan seperti itu, Ustaz. Terus akhirnya saya mengikuti itu. Dan saya sudah register ke plan yang baru, $30. Nah, ternyata saya masih mendapatkan bill yang sebelumnya, yaitu misalnya $65 itu, Ustaz. Terus jadi saya kontak lagi kepada mereka. Mereka bilang karena saya sudah terdaftar yang $65 itu, jadi saya masih harus membayar itu. Padahal sudah jelas sebelumnya bahwa mereka sudah bilang bahwa saya sudah bisa nanti ke plan yang lain seperti itu, Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Mereka masih maksa saya harus bayar. Sebenarnya bukan masalah uangnya sih, Ustaz, tapi kayaknya nggak benar begitu. Jadi berarti ya, plan awal dengan plan yang kedua itu terpisah ya akadnya. Iya, Ustaz. Akad yang terpisah. Cuman tiba-tiba Anda langsung masuk ke plan yang kedua dengan dikasih bill senilai $65 tanpa pemberitahuan atau gimana? Iya, jadi plan yang pertama itu kan kontraknya 2 tahun. Itu saya bayar misalnya $10 begitu. Nah, itu tuh misalnya $30 untuk HP-nya dan $60 untuk itu pulsanya seperti itu setiap bulan, Ustaz. Nah, setelah selesai 2 tahun itu, saya kira sudah selesai semuanya. Soalnya tidak dijelaskan sebelumnya. Jadinya tapi setelah selesai kontrak 2 tahun, saya masih itu baru 2 hari itu lebihnya. Maksudnya baru 2 hari lewat kontrak saya itu, saya langsung dikasih bill pulsanya, yaitu $60. Sedangkan saya sudah nggak mau itu. Tapi saya langsung kontak sama mereka. Saya nggak butuh pulsa sebanyak ini, begitu. Saya cuma mau yang lebih sedikit. Gitu. Misalnya kayak, saya mau ganti plan yang lain. Karena saya sudah selesai kontrak saya seperti itu. Nah, mereka sudah bilang, Ustaz, oke, karena baru 2 hari, jadi saya bisa pindah ke kontrak yang lain, begitu Ustaz. Jadi intinya saya nggak harus membayar yang 60 itu loh maksudnya Ustaznya. Begitu. Tapi
ternyata setelah beberapa hari saya masih dapat yang bill yang 60 itu. Gitu, Ustaz. Padahal saya nggak pakai sama sekali. Seperti itu. Gimana? Nah, wallahu alam, yang saya pahami dalam hal ini ada unsur kezaliman yang dilakukan oleh pihak provider ya. Jika memang Anda sudah menyatakan membatalkan akad dan mereka menerima, padahal kalau saya perhatikan, akad untuk plan yang kedua itu kan sifatnya sepihak. Tiba-tiba saja Anda langsung didaftarkan dengan nilai bill senilai $65. Padahal Anda tidak pernah mendaftar itu ya. Makanya tadi Anda menyampaikan bahwa Anda tidak menginginkan untuk pulsa sebanyak itu pindah ke plan yang nilainya lebih kecil. Nah, saya kira kalau misalnya bisa tidak dibayar, tidak perlu dibayar. Tapi kalau itu memberikan efek samping yang besar, ya, wah nanti beresiko pada hal-hal yang lain yang bersifat administratif keberadaan Anda di luar negeri. Intinya, wasulhu khair. Ya. Memberikan atau mengambil posisi damai daripada nanti muncul efek yang lebih besar, itu yang terbaik. Saya tidak tahu ya konsekuensinya seperti apa di posisi Anda ini. Pada asalnya Anda tidak berkewajiban untuk bayar 65 itu. Karena Anda tiba-tiba dimasukkan ke situ tanpa melalui akad yang saling ridho. Karena kan tiba-tiba. Makanya Anda tadi tidak setuju. Sehingga pada asalnya Anda tidak berkewajiban. Karena itu yang kami pahami di posisi ini, Anda tidak harus bayar. Cuman pertimbangan kalau nggak bayar itu efek sampingnya apa saya tidak tahu. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang paham berkaitan dengan efek samping administrasi, ya, bukan dari sisi syar'i. Kalau dari sisi syar'i, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa termasuk hal yang membuang-buang waktu jika kita melihat resep-resep makanan dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana jika hal itu bermanfaat Ustaz? Berarti kan boleh. Karena dari melihat YouTube, kita jadi pintar memasak. Dan hasil masakan itu kita bisa sajikan untuk keluarga. Bagaimana menurut Ustaz? Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Kalau itu bermanfaat silahkan dilanjutkan ya. Kalau itu bermanfaat. Ya. Dan tentu saja yang namanya YouTube itu kan dominan hiburan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu sebenarnya di sini lebih dominan ke arah mana? Ke arah mengambil manfaatnya ataukah ke arah mengambil hiburannya? Kalau hanya belajar masak, berarti kan sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya berapa sih untuk bisa masak dengan mengenal aneka resep dan tata cara masak itu? Ya paling 1, 2, 3 cukup. Tapi Masya Allah, itu tiap hari. Nonton itu aja tiap hari. Ya. Nonton itu tiap hari. Jadinya ini terlalu banyak teori tapi nggak pernah praktek. Saya sangat yakin ya. Anda misalnya nonton 10 video. Yang dipraktekkan berapa sih? Sesekali praktek, sekali. 1 video. Ayo kita coba praktek ini ya. Praktek ini, mari kita coba. Nah, dicoba, gagal. Ya. Besok kemudian dia merasa, lah kok saya gagal, nggak sesuai dengan apa yang saya tonton. Akhirnya dia putus asa. Makanya sebenarnya bisa jadi, ya tolong diwaspadai. Ada talbis iblis di situ. Dimotivasi sama iblis, ayo nonton. Ini kan bermanfaat untuk kehidupan kamu, biar kamu nanti jadi pintar masak. Buktikan coba. Nonton 10 video, itu yang dipraktekkan berapa? Kadang cuma praktek 1, 2. Itu pun sifatnya hanya coba-coba. Ya. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau emang tidak terlalu butuh ya, sebaiknya dialihkan ke yang lain yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Saya memiliki usaha baju sistem PO. Lalu saya dengan konveksi baju membuat akad bahwa si konveksi masuk ke dalam tim brand saya dalam bagian produksi. Dan dia menyetujuinya. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz?
Saya melakukan akad ini agar akad customer dengan saya menjadi customer dan produsen. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jadi Anda menjadi wakil bagi supplier atau bagi produsen. Ketika Anda jadi wakil bagi produsen, berarti status Anda kepanjangan tangan dari produsen. Tapi ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya. Memang sistem PO ke produsen itu bisa jadi wakil produsen. Namun konsekuensinya, karena Anda wakil, maka Anda nggak perlu bayar dulu. Wakil itu kan nggak perlu bayar. Wakil itu ya kepanjangan tangan dari pemilik. Sehingga kalau dalam kesepakatan tadi Anda nggak perlu bayar. Saat Anda jadi wakil produsen, kemudian Anda ngambil di situ sebagai kepanjangan tangan dari produsen, kemudian Anda bisa melakukan akad istisna dengan konsumen, boleh. Terus bayarnya gimana? Belakangan kalau Anda sudah dapat duit, store ke produsen tadi, terus baru bagi hasil. Atau Anda dikasih fee sesuai kesepakatan. Itu konsekuensi wakil. Tapi kalau yang terjadi, Anda kalau PO harus bayar dulu, DP dulu, atau apa misalnya, DP biasanya, DP dulu. Lalu nanti barang akan jadi sebulan lagi. Anda cuma dikasih gambar atau apa misalnya deskripsi, terus Anda tawarkan, Anda jual ke orang lain. Ini berarti menjual barang sebelum Anda menerima barang itu. Dan Nabi SAW melarang dalam hadis Hakim bin Hizam, la tabi'u hatta taqbidah. Jangan kau jual sampai kau menerimanya. Tapi Pak, saya kan sudah diperbolehkan untuk jadi wakil bagi produsen. Kalau jadi wakil yang sebenarnya itu nggak perlu bayar. Ini Anda kan PO DP dulu ya. DP ke produsen, bayar ke produsen. Nah, Anda sudah bukan wakil lagi, tapi sudah jadi konsumennya produsen. Kemudian ketika Anda jual, Anda pakai brand pribadi. Diganti namanya. Atau produsen nggak ngasih brand. Anda yang ngasih brand. Brand itu milik Anda. Berarti barang itu sebenarnya adalah barang milik Anda, tapi belum Anda produksi. Belum Anda miliki. Belum Anda miliki, belum Anda terima. Baik, sehingga dalam posisi ini, yang kami pahami, reseller yang dia belum menerima barang, maka pada asalnya dia belum boleh menjual. Ya. Kecuali begini ya, Anda bisa lakukan istisna muwazi. Istisna paralel. Gimana Pak contohnya? Istisna paralel adalah Anda melakukan akad istisna dengan konsumen, lalu Anda mensubkon ke produsen. Tapi Anda harus punya keterlibatan dalam proses produksi. Syarat untuk bisa disebut istisna paralel, jadi istisna paralel di situ kan ada dua produsen berarti ya. Produsen 1 dan produsen 2. Ada istilah istisna muwazi atau istisna paralel. Ada produsen 1, kemudian ini produsen 2, terus ini konsumen. Ya, mungkin anak panahnya saya ganti. Konsumen berhubungan dengan produsen 2. Produsen 2 berhubungan dengan produsen 1. Nah, produsen 2 ini punya keterlibatan produksi. Punya keterlibatan produksi. Keterlibatan produksinya di mana, Pak? Misalnya desain. Kemudian apa lagi? Selain desain. Semua yang berkaitan dengan desain, karena Anda kan nggak jahit ya. Atau termasuk misalnya menyediakan bahan baku. Menyediakan bahan baku, raw material. Insya Allah kalau seperti ini bisa pakai istisna muwazi. Dan Anda boleh berakad dengan konsumen meskipun belum punya barang. Dengan akad istisna. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi ini.
Satu lagi ya Ustaz, sebentar. Ya, kepada Ibu Indah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau izin tanya. Pada hari Jumat itu kan, ba'da asar itu kan ada waktu mustajab doa. Bagaimana ketika kita ada kajian ba'da asar sekitar jam 4 gitu, apakah kita bisa berzikir, cukup dengan berzikir pada waktu kajian atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Nah, jadi ulama beda pendapat tentang waktu mustajab untuk berdoa ketika hari Jumat. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang apabila seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, maka doanya akan diijabahi. Lalu ulama beda pendapat. Satu waktu itu kapan? Ada yang berpendapat ketika Jumatan. Loh, kalau ketika Jumatan kan isinya mendengarkan khutbah. Gimana kita bisa berdoa? Berarti saat khotib tidak berkhutbah. Gunakan manfaat itu, waktu itu untuk berdoa. Terus kapan itu? Ketika duduk di antara dua khutbah. Kan khotib diam tuh, berdoa. Atau pada saat azan dan iqamahnya. Karena di situ tidak sedang berkhutbah. Berdoa kepada Allah. Kemudian ada yang berpendapat bahwa waktu yang mustajab itu adalah ba'da asar. Dan ini yang lebih ma'ruf. Pendapat yang kedua ini. Sehingga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa di hari Jumat ba'da asar. Terus kalau ada kajian bagaimana? Berarti ya tinggal disiasati waktunya. Pertama, memohon kepada pemateri, ya, Pak Ustadz, agar kajiannya sudah selesai misalnya setengah jam sebelum maghrib atau 15 menit sebelum maghrib. Dan di tengah kajian Anda boleh zikir-zikir secara umum. Misalnya zikir pagi sore, zikir sorenya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sambil mendengarkan kajian selama masih bisa fokus. Insya Allah itu yang terbaik. Sehingga tetap mendapatkan dua manfaat. Bisa belajar dan bisa mendapatkan manfaat yang kedua yaitu berdoa di hari Jumat. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.